Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago, bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Pada kesempatan kali ini, Bang Jago akan membahas aplikasi turunan fungsi trigonometri. Oke, nah yang pertama itu untuk apa penggunaan turunan ini biasanya? Digunakan untuk menentukan gradien garis singgung kurva. Oke, aplikasi pertama atau penggunaan yang pertama itu digunakan untuk menentukan gradien garis singgung kurva. Misalkan jika ada kurva Y sama dengan Fx disinggung oleh garis G di titik X1, Y1. Misalkan nih, ada kurva disinggung sama garis. Nah, ini kan menyinggung ya berarti ya. Kalau memotong kan beda lagi ya, menyinggung. Diserempet gitu. Gradien garis singgung G adalah M sama dengan F aksen X1. Jadi M itu, gradien itu turunan pertama dari F aksen X ya, turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi kalau misalkan kalian mau menentukan gradien, maka itu turunan pertama dari fungsinya gitu ya. F aksen X1-nya nih. Titik di sini nih. Di sini kan ada titiknya kan. X1 Y1, maka F aksen X1. Oke. Nah, persamaan garis singgung G-nya gimana? Oke, garis singgung G-nya itu Y dikurangin Y1 sama dengan MX dikurangin X1. Oke. Nah, kalau ini ya udah pernah nih di SMP ya. Kalian udah pernah belajar pasti di SMP. Jadi, tentukan dahulu gradiennya. Gimana nentuin gradiennya? Itu F aksen X ya. Ini sudah dibahas juga di turunan fungsi aljabar. Oke, sebelum di fungsi trigonometri itu dibahas di turunan fungsi aljabar, yaitu menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Nah, yang kedua aplikasinya untuk apa nih? Yang kedua yaitu untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kalau misalkan ada Y sama dengan Fx, nah kalau misalkan F aksen X-nya itu lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut naik. Oke? Naik. Kalau misalkan F aksen X lebih kecil dari 0, maka fungsi tersebut turun. Oke? Nah, Bang Jawa pada kesempatan kali ini akan membahas dua ini nih. Dua topik ini, menentukan gradien garis singgung kurva sama fungsi naik dan fungsi turun. Oke ya. Oke. Kita langsung ke soal. Ya. Yang pertama, gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X ditambah 1 di titik pi per 4, 2. Nah, pi per 4 ini X1, 2 ini Y1 ya. Gradien garis singgung kurva, oke. Gradien itu gimana? M sama dengan F aksen dari X1 gitu ya. Oke, jadi M-nya turunan pertama dari ini nih. Atau Y aksennya. Oke, Y aksennya nih. Nanti si X-nya itu kita masukin X1. X1-nya siapa? Pi per 4. Ya udah kita turunin dulu. Y aksen sama dengan sin 2X. Turunan dari sin 2X. Berarti cos 2X. Oke, turunan dari sin kan cos. Nah, yang di dalam sudutnya ini 2X diturunkan juga 2. Oke, turunan dari 2X itu 2. Ditambah 1. Nah, turunan dari 1 kan 0. Oke, karena nggak ada variabel X-nya. Berarti Y aksen sama dengan cos 2 cos 2X. Oke? Nah, sekarang Y aksen itu kan sama aja F aksen X1, ya nggak? Nah, ini berarti tinggal dimasukin nih si X-nya, X1-nya diganti. Oke, karena X1 sama dengan pi per 4, maka Y aksen sama dengan 2 cos 2 dikali pi per 4 ya. X-nya kan pi per 4. Oke, jadi berapa? Y aksennya atau gradiennya nih. Y aksen kan gradien nih. Oke ya. Berarti 2 cos 2 pi per 4 setengah pi. Atau M-nya sama dengan Y aksennya sama dengan 2 cos setengah pi. 180 dibagi 2 berapa? 90 derajat. Oke, berarti kalau gitu gimana? Y aksen sama dengan 2 dikali 0 ya. Cos 90 kan 0. Ininya M-nya. Berarti berapa?
Ya 0. Oke, jadi berarti gradiennya apa? 0 atau nggak ada kemiringan. Gradiennya kemiringan kan gini. Berarti 0 ya. Ginilah berarti atau nggak gini. Oke, jadi jawabannya mana? Yang ini. Oke ya. Sip. Gampang, lanjut. Nah, lanjut persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 sin X di titik 0,2. Ini kan si X-nya. Oke, nanti. Nah, kepencet. Nah, Y-nya kan 2 sin X. Oke, X1, X2-nya, X1, Y1-nya ini kan, X-nya itu 0, Y-nya 2. Ya udah kita turun dulu. Untuk apa? Untuk nyari gradiennya. Oke, Y aksen sama dengan M. Kita cari gradien dulu, baru kita tentuin persamaan garis singgungnya. M sama dengan berapa nih? Turunan dari sin, cos. 2 cos X. Oke, berarti Y aksen sama dengan M sama dengan 2 cos X. X-nya berapa? 0. 2 cos 0. Berarti M-nya berapa nih? 2 cos 0. 2 dikali 1. M-nya sama dengan 2. Oke? M-nya sama dengan 2. Sekarang kita nyari apanya nih? Kan rumusnya kan Y dikurangin Y1 sama dengan MX dikurangin X1. Oke? Sekarang kita tentukan persamaan garis singgungnya. Berarti Y dikurangin Y1. Ini kan X1, ini Y1 kan. Y1-nya berapa? 2. Sama dengan M-nya berapa? M-nya 2. X dikurangin X1. X1-nya berapa? 0. Oke, gampang banget ya. Sama dengan 2 dikali X. Y sama dengan 2X ditambah 2. Oke ya, jadi persamaan garis singgungnya ini nih. Nah, yang perlu kalian ingetin aja nih. Oke, Y dikurangin Y1 sama dengan M, X dikurangin X1. Di mana M itu F aksen X1 ya, turunan pertama dari fungsinya. Oke, jadi jawabannya 2X plus 2. Oke, lanjut. Sah. Oke, nomor 3. Grafik Y sama dengan sin X ditambah cos X akan turun pada interval. Nah, ini harusnya ada batasan nih. Batasnya 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 derajat. Oke, kalau misalkan turun gimana? Berarti Y aksen itu lebih kecil dari 0. Ya udah nih. Kita turunkan nih fungsinya nih. Fungsi Y sama dengan sin X ditambah cos X. Turunan dari sin X apa? Cos X, oke? Turunan dari cos min sin X itu lebih kecil dari 0. Nah, setelah ini kita buat intervalnya. Kita buat interval, oke? Intervalnya nih. Oke ya. Nah, cuman biar lebih memudahkan, nah kalian bikin aja nih, ininya bukan lebih kecil, tapi cos X dikurangin sin X sama dengan 0. Biar apa, Bang? Biar nanti batas-batasnya itu gampang ya. Menemukan batas-batasnya gampang. Berarti cos X sama dengan sin X. Oke? Nah, cos berapa yang hasilnya sama dengan sin X? Ya, cos 45 derajat. Oke, berarti X-nya itu 45 derajat. Nah, sudut selain 45 derajat berapa yang sama hasilnya? 225. Oke, 225 derajat. Coba aja cos 45 berapa? Setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2. Cos dari 225 ya negatif setengah akar 2. Sin dari 225 negatif setengah akar 2. Oke ya, setelah ini gimana? Setelah ini kita buat intervalnya. Garisnya nih. Nah, ya. Pertidaksamaan kelas 10. Ini berarti 0, kemudian di sini 45 derajat, di sini 225 derajat, sama yang di sini berapa nih? 360 derajat. Oke, batasnya kan dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kita coba dulu nih dari 0 sampai 45 derajat ada sudut berapa? Sudut 30 derajat. Oke, sudut 30 derajat. Kita masukin ke sini. Untuk X sama dengan 30 derajat, berarti cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3 dikurangin sin X. Oke. Sin X berapa? Sin 30 setengah. Apakah hasilnya lebih kecil dari 0? Dia lebih besar dari 0. Oke, berarti di sini itu positif atau naik. Oke ya. Jadi dari interval 0 sampai 45 derajat itu positif atau naik. Nah, sekarang kita cek nih dari 45 sampai 225. Anggap aja ambil aja X-nya berapa? Sudutnya ambil aja 90 derajat.
Ya, yang gampang. Berarti cos 90 berapa? Cos 90 0. Oke. Dikurangin sin 90 berapa? 1. Apakah lebih kecil dari 0? Iya, lebih kecil dari 0. Min 1 itu lebih kecil dari 0. Maka di sini itu negatif kan? Di sini interval 45 derajat sampai dengan 225 derajat itu negatif atau turun. Nah, terakhir, ambil aja nih berapa nih sudutnya. Ambil aja 270 derajat. Oke, untuk X sama dengan 270 derajat. Di sini nih, di antara 225 sampai 360 derajat. Itu berapa? Sama aja kan ini 90 derajat ya. 270 derajat itu sama aja 90 derajat, tapi di kuadran 3. Karena cos ini di kuadran 3 negatif, dan cos 90 itu berapa? 0. Ya udah, cos 270 juga sama, 0 ya. Min sin X, berarti min, nah sin 270 sama aja sin 90. Tapi di kuadran 3, berarti negatif 1. Oke, berapa nih? Sama dengan positif 1, itu lebih besar dari 0. Maka di sini, itu nilainya positif atau naik, gitu ya. Jadi, yang turun di mana? Di antara 45 derajat, lebih kecil dari X, lebih kecil dari 225 derajat nih, gitu. Gampang ya? Gampang banget. Oke, nah lo ya. Nah, cuman kan ini dalam pi. Ya udah 45 derajat tuh berapa sih? Pi per 4. Oke. 45 derajat itu berapa gitu? 45 derajat. Ya 45 derajat tuh pi per 4 sampai dengan 225 derajat. 225 derajat berapa? Nah, di sini ada nggak nih kira-kira? Cek, 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 cek. Nah, kita cek yang mana nih kira-kira nih. Oke, dari 0 sampai dengan 45 derajat salah kan? Yang ini salah nih. Dari 0 sampai 360 derajat salah juga. Yang ini sampai 360 derajat salah juga. Dari 90, ini 45 nih. 45 derajat, pi per 4 itu 45 derajat sampai 180 derajat. Sampai dengan 180 derajat. Oke, ini ada kemungkinan benar nih. Nah, kalau yang ini 5pi per 4, berarti kan 180 bagi 4 dulu kan? 180 bagi 4 berapa? 45. 45 dikali 5. Nah, lo 45 derajat dikali 5. Berapa tuh? 25, 2, 5 kali 4, 225 nih. Yang ini 225 derajat. Nah, kira-kira kita milih yang mana? Coba kalau misalkan kita cek nih, 60 derajat. Oke, kalau misalkan 60 derajat, X-nya 60 derajat. Khawatir nih salah nih, X 60 derajat, coba. Kalau 60 derajat, berarti kan gimana? Cos 60, cos 60 berapa? Setengah. Dikurangin sin, oke ya. Sama, hasilnya itu negatif ya. Dikurangin sin 60, setengah akar 3, itu pasti negatif, lebih kecil dari 0. Oh ya udah, berarti jawabannya 45 derajat sampai 225 derajat. Atau jawabannya yang ini nih, yang F ya. Oke, jawabannya ini nih F. Ya, di situ nggak ada nih di opsinya. Atau pi per 4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 5 pi per 4. Oke, ini jawaban yang benar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.